Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rido Prasetyo dengan J1C019097. Kali ini saya akan membahas mengenai akad-akad lainnya. Sebelumnya kita telah membahas mengenai akad ijarah. Nah, di sini kita akan bahas terkait akad-akad lain dalam akuntansi syariah. Yang mana mata kuliah ini diampu oleh dosen Bapak Dr. Wirmi Eka Putra, STM, SICI, CNR. Langsung saja tanpa memperpanjang waktu, kita simak pembahasannya berikut ini. Yang pertama kita bahas masing-masing definisi terkait akad-akad lainnya. Yang pertama yaitu akad syarf. Syarf secara etimologi artinya al-ziyadah, penambah, penyeimbang, penghindar, pemalingan, penukaran, atau transaksi jual beli. Kadang-kadang al-syarf dipahami berasal dari kata sarafah yang artinya membayar dan dengan penambahan. Sarf adalah perjanjian jual beli suatu valuta dengan valuta lain atau money changing. Adalah menjual nilai sesuatu dengan nilai sesuatu yang lain, emas dengan emas, perak dengan perak, emas dengan perak. Dalam kamus istilah fikih disebut bahwa bai' sarf adalah menjual mata uang dengan mata uang emas. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa sarf ialah pertukaran antara uang satu dengan uang lain yang sejenis atau mata uang satu dengan mata uang lain. Mengapa kita perlu bahas sarf? Karena persoalan perdagangan valuta asing telah menjadi sangat populer, umum, dan hampir dilakukan serta diterima sebagai suatu transaksi yang dipraktikkan di seluruh dunia. Baik, selanjutnya kita lihat akad selanjutnya yaitu akad wadiah. Nah, akad wadiah ini berasal dari kata wada'asi syai'ah yang artinya meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada orang lain yang sanggup menjaga sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain. Baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendakinya. Nah, biasanya wadiah ini ada di bank syariah. Di bank syariah itu ada konsep mudharabah dan wadiah. Nah, biasanya kalau wadiah itu hanya berupa titipan dan tidak ada biaya admin. Sedangkan kalau mudharabah itu biasanya ada biaya admin karena mereka sistem bekerja sama. Selanjutnya akad wakalah. Wakalah adalah suatu tindakan menyerahkan atau mewakilkan kuasa dirinya pada orang lain untuk melaksanakan sesuatu atau melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan dan dapat dilakukan oleh pemberi kuasa dengan ketentuan pekerjaan tersebut dilaksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup. Jadi ini konsepnya menggantikan pekerjaan seseorang. Selanjutnya akad kafalah. Kafalah adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga dalam rangka memenuhi kewajiban dari pihak kedua atau yang ditanggung terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan apabila pihak yang ditanggung cedera janji atau wan prestasi, di mana pemberian jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang menjadi hak penerima jaminan. Selanjutnya akad Qardul Hasan. Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah pinjaman tanpa dikenai biaya. Hanya wajib membayar sebesar pokok utangnya tanpa bunga. Pinjaman qardi bertujuan diberikan kepada orang yang membutuhkan atau tidak memiliki kemampuan finansial atau tujuan sosial atau kemanusiaan. Sumber hukumnya terdapat dalam Quran surah kedua ayat ke-280 dan As-Sunnah. Rukun Qardul Hasan ada 3 diantaranya pelaku yang terdiri dari pemberi dan penerima pinjaman, objek akad berupa uang yang dipinjamkan, ijab qabul serah terima. Ini seperti konsep utang piutang kita sehari-hari, mungkin bersama teman, berhutang kepada teman, kepada keluarga, konsepnya seperti ini. Selanjutnya akad hawalah. Hawalah secara harfiah artinya pengalihan, pemindahan, perubahan warna kulit atau memikul sesuatu di atas pundak. Objek yang dialihkan dapat berupa utang atau piutang. Pada dasarnya akad tabaruk yang bertujuan untuk saling menolong untuk mengharapkan ridha Allah. Selanjutnya yang terakhir ada
secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah ran adalah apabila disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. Ran yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Ini konsep seperti konsep pinjam meminjam dengan bank. Akad ran bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Sumber hukum akad ran terdapat dalam Al-Quran surah kedua ayat 283 dan As-Sunnah. Rukun al-ran ada 4 sebagaimana diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pelaku terdiri atas pihak yang menggadaikan dan pihak yang menerima gadai. Objek akad berupa barang yang digadaikan dan utang marhum bih serta ijab kabul dan serah terima. Nah, setiap akad itu perlu adanya ijab kabul. Ini yang paling penting karena ini sebagai landasan utama. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai akad-akad lainnya. Sebelumnya kita sudah membahas akad dari akad mudharabah sampai sekarang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.